Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pertemuan yang kedua di materi bab 2 tentang sistem koordinat kartesius. Sebelum kita melanjutkan materi pada bagian yang kedua ini, saya mengajak kepada kita semua, mari kita berdoa. Menurut keyakinan kita, semoga kegiatan belajar pada hari ini berjalan lancar dan semuanya bisa memahami materi dengan baik. Berdoa mulai. Ya, selesai. Ya, baiklah, kita lanjutkan materi. Namun sebelumnya, saya ingatkan kembali bahwa pada materi sebelumnya kita sudah membahas materi tentang sistem koordinat ini. Di bagian yang pertama kemarin yang kita bahas terkait dengan menentukan letak titik pada bidang kartesius. Ya, jadi pada bagian pertama kemarin kita sudah membahas banyak tentang ini, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian pada sub yang kedua, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Jadi pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas materi lebih jauh, khususnya tentang memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, baiklah, untuk lebih memudahkan kita memahami materi ini, saya juga sudah menyiapkan link download di website belajar pada materi dengan nomor 450. Nanti adik-adik semuanya membuka materi ini, kemudian di sana di dalam sudah disiapkan link untuk mendownload materi bab 2 ini. Sengaja saya buatkan terpisah karena materi ini saya sudah membuka bagian yang khusus hanya pada bagian bab 2 dengan tujuan adik-adik semuanya dengan mudah atau dengan cepat bisa mendownload karena halamannya saya sudah ringkas hanya khusus pada materi bab 2. Ya, kita kembali pada materinya, bahwa pada bagian ketiga ini memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, untuk lebih mudahnya adik-adik semuanya bisa memperhatikan gambar di bidang kartesius. Ya, saya mengajak pada kita semua untuk mengamati gambar yang sudah disiapkan di sini. Ya, di sini ada 3 gambar. Ya, gambar yang pertama ini, gambar yang kedua, kemudian ya, yang ini adalah gambar yang ketiga. Jadi ketiga gambar ini masing-masing punya perbedaan. Kita lihat di sini perintahnya kita disuruh memperhatikan garis L. Ini garis L, garis M, dan garis N. Jadi ketiga garis ini terletak pada 3 gambar yang berbeda. Ya, yang pertama kita lihat garis L. Pada bidang kartesius ini, ya, saya ingatkan kembali bahwa di bidang kartesius itu memiliki 2 sumbu yang saling berpotongan, yaitu sumbu X dan sumbu Y, kemudian berpotongan di salah satu titik. Kemudian titik ini itu disebut dengan titik 0. Ya, jadi sumbu X ini digambar secara horizontal atau datar, kemudian sumbu Y ini digambar secara vertikal atau tegak. Ya, jadi untuk garis L ini sendiri, pada gambar ini terlihat bahwa
mulai dari garis L1, ya, garis L1, L2, L3, dan L4, itu semuanya sejajar dengan sumbu X. Ya, jadi kalau garis ini sejajar dengan sumbu X, otomatis dia akan berpotongan dengan sumbu Y. Jadi dia berpotongan dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, jadi dia tegak lurus dengan sumbu Y, tapi sejajar dengan sumbu X. Jadi garis itu dikatakan sejajar jika garis ini kita perpanjang dia, ya, maka dia tidak akan berpotongan di satu titik. Ya, karena tidak berpotongan, maka disebut dengan garis sejajar. Ya, jadi banyak contoh garis-garis sejajar seperti ini yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Saya ambil contoh misalnya garis tepi dari bingkai jendela yang ada di rumah adik-adik masing-masing. Ya, garis tepi di bingkai jendela itu menggunakan prinsip garis sejajar, sehingga garis tepi itu tidak mungkin akan berpotongan. Kemudian perhatikan kembali garis M. Garis M ini berada pada gambar yang kedua. Ya, di sini terlihat ada 4 garis M, yaitu M1, M1, M2, M3, dan M4. Nah, di sini tampak bahwa garis M ini, ya, ini ada M yang pertama ini dia sejajar dengan sumbu Y, kemudian berpotongan tegak lurus dengan sumbu X. Jadi kalau tadi pada garis L tadi dia sejajar dengan sumbu X dan berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y, maka pada garis M ini berbeda, yaitu garisnya sejajar dengan sumbu Y dan berpotongan tegak lurus dengan sumbu X. Ya, jadi prinsipnya sama, hanya letaknya saja yang berbeda. Jadi garis M1, M2, M3, dan M4 semuanya sejajar dengan sumbu Y dan berpotongan tegak lurus dengan sumbu X. Ya, jadi suatu garis itu dikatakan berpotongan tegak lurus jika titik potong ini kita ukur menggunakan busur derajat, maka dia akan membentuk sudut siku-siku. Ya, maka dikatakan bahwa garis itu tegak lurus. Ya, sekarang kita lanjut pada gambar yang ketiga, yaitu memperhatikan sumbu N, garis N. Di sini kita lihat garis N. Pada gambar ini, ya, digambarkan ada 2 buah garis, yaitu garis N1 dan N2. Ya, jadi di sini tampak bahwa garis N1 dan N2 ini dia berpotongan di satu titik. Ya, jadi kalau kita lihat lebih, ya, kita fokus di sini pada titik potong garis N1 dan N2. Ini N2, ini N1. Kita lihat di sini ternyata garisnya berpotongan di sini. Ya, jadi garis N1 ini berpotongan dengan sumbu Y. Ini sumbu Y dan berpotongan juga dengan sumbu X. Kemudian garis N2 berpotongan dengan sumbu Y pada titik ini, kemudian berpotongan juga dengan sumbu X, ya, pada titik ini. Ya, sehingga kedua garis ini dia saling berpotongan. Baik itu garis N1 dan N2 berpotongan, N1 berpotongan dengan N2, kemudian N1 berpotongan dengan sumbu Y dan sumbu X, kemudian N2 juga berpotongan dengan sumbu Y dan sumbu X. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Ya, jadi di sini kita lihat pada gambar yang pertama, gambar A, dikatakan bahwa garis-garis yang garis L1, L2, L3, dan L4 itu sejajar dengan sumbu X. Sini kita lihat
ini sejajar dengan sumbu X, kemudian berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, jadi untuk garis L ini, itu posisinya atau kesimpulannya di bagian kolom 1 dan kolom 4. Jadi garis L itu sejajar dengan sumbu X, nih, sejajar dengan sumbu X, kemudian berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y. Sekarang kita lihat gambar B, ini gambar yang ini, yaitu garis M, M1, M2, M3, dan M4. Garis M ini sejajar dengan sumbu Y dan berpotongan tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian gambar yang ketiga, garis N1 dan N2, itu memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi garis N sendiri memotong sumbu X dan sumbu Y, kemudian garis N1 juga memotong garis N2. Ya, sekarang kita lanjut pada permasalahan berikutnya. Ya, di sini kita lihat sebuah garis yang sudah berada pada bidang kartesius. Ya, kita lihat ini. Apakah masih ada garis lain yang, saya ulangi, apakah masih ada garis lain yang melalui titik, ini kita garis bawahi, melalui titik A 3, -5. Jadi titik A itu berada di bagian ini, koordinatnya adalah 3, -5. Kemudian saya ulangi, apakah masih ada garis lain yang melalui titik A 3, -5 yang tidak sejajar pada sumbu X? Jadi kita periksa apakah nanti melalui titik 3, -5 ini bisa kita buatkan garis, tapi garisnya tidak sejajar dengan sumbu X. Apakah ada? Ya, nanti kita teliti. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika ada, berapa banyak garis lain yang melalui titik A 3, -5 dan tidak sejajar pada sumbu X dan tidak sejajar juga dengan sumbu Y? Ya, jadi kita periksa lagi bahwa titik A-nya di sini. Ya, pertanyaannya, apakah masih memungkinkan kita membuat sebuah garis atau beberapa garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y? Ya, jadi kita mencoba membuat sebuah garis, tapi syaratnya harus melalui titik A 3, -5. Buatkan garis, misalnya titik awalnya sini, saya garis mulai dari sini. Garis dari sini. Syaratnya yang penting tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya, di sini garis yang pertama kita buat itu tetap bisa melalui titik A 3, -5 dan tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita buat lagi garis yang lain. Ini sudah satu garis. Misalnya saya mulainya dari sini. Banyak ada gangguan. Ulangi.
Ya, sini juga bisa kita buatkan garis yang lain, tapi tetap melalui titik 3,-5. Jadi sudah 2 garis kita buatkan, dan garis ini masing-masing tidak berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita tambahkan lagi 1 garis, apakah masih bisa atau tidak. Garisnya dari sini. Akhirnya kebablasan, akhirnya kebingungan, akhirnya terdampar sendiri, tak ada bantuan. Berharap ada sokongan dari sobat, dari teman, tapi karena salah jalan malah jadi menjauhkan. Jangan begitu. Ingat, dia yang satu. Tingkat akurasinya kayak kurang bagus. Allah yang Maha Tahu, serahkan padanya, minta petunjuknya. Ya, jadi setelah kita membuat 3 buah garis, ternyata bisa bahwa garis ini walaupun melalui sebuah titik itu bisa dibuatkan beberapa garis yang melalui satu titik dan tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya, seperti ini. Kita lanjut. Gambarlah garis M dan N. Nanti adik-adik semuanya bisa lihat di halaman 61. Masih halaman 60. Pertanyaannya, gambarlah garis M dan N yang saling sejajar. Tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa yang disebut dengan garis sejajar adalah garis yang jika kita perpanjang, itu dia tidak berpotongan di satu titik. Ya, gambarlah garis M dan N yang saling sejajar, tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi syaratnya ada 2, buat garisnya sejajar, dan garis itu tidak boleh tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini kita perhatikan sudah ada 2 buah garis M warna hijau dan garis N warna hijau dan M-nya berwarna biru. Ya, di sini terlihat bahwa garis ini sejajar dan tidak berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat contoh. Diketahui titik A 3,2, titik B 3,6, dan titik C minus 5,2. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ya, jadi kita lihat dulu soalnya. Diketahui titik A 3,2. Kita gambar pada bagian ini. Saya ulangi, kita lihat soalnya. Diketahui titik A 3,2. Kalau 3,2 berarti titiknya berada pada kuadran 1. Kemarin kita sudah pelajari di mana letak kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi kalau titiknya 3,2, ya 3,2 artinya bahwa titik itu berada pada kuadran 1. Di sini kita lihat. Ya, sini pada gambar ini titik 3,2-nya X-nya 3. Jadi kalau titik A-nya sama dengan 3,2. Jadi 3,2 nilai X-nya sendiri 3, kemudian Y-nya adalah 2. Di sini kita lihat X 1, 2, 3, kemudian Y 2, 2-nya juga positif, berarti kita hitung ke atas. Titiknya ada di sekitar sini. Ya, kemudian kita lihat titik B.
3,-6. Ini 3,-6 artinya nilai X-nya masih positif 3, sedangkan Y-nya negatif. Negatif berarti dia berada di bagian bawah sumbu X. Kita ulangi, titik B-nya 3,-6. 3,-6. Ya, saya aktifkan garisnya biar mudah kita lihat. Ya, X-nya 3 ya. X-nya 3, Y-nya -6 berarti sekitar sini ya. Ini 5 -6 berarti sekitar sini. Jadi X-nya 3 di sini, kita hitung ke bawah 1 2 3 4 5 6 sekitar sini. Ini titik B 3,-6. Ini tulisannya kekecilan. Ini titik A-nya 3,2. Ini -6. Ya, sekarang kita lihat titik yang ketiga. Titik C-nya -5,2. Titik C -5,2. Kalau C-nya -5,2, berarti -5-nya negatif ya, negatif X. X-nya bernilai negatif 5, kita hitung ke kiri. Kalau X-nya negatif berarti hitungnya ke kiri 0. 1, 2, 3, 4, negatif 5,2, 2-nya positif berarti ke atas. 1, 2. Jadi titik C-nya berada di sini. Ini titik C 5, bukan 5 tapi negatif 5. Negatif 5,2. Ya, sekarang kita sudah dapatkan 3 buah titik koordinat. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Bagaimana kedudukan garis? Saya ulangi. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jadi kita tarik garis melalui titik A dan titik B. Ya, di sini kita buat sebuah garis. Ini garisnya harus melalui sini. Sorry, kita ambil warna lain. Ya. Ya. Jadi saya perjelas lagi titiknya di sini tadi. Ini titik A ya. Titik A. Ini titik B. Jadi kita lihat di sini bahwa garis ini yang melalui titik A dan titik B ternyata garisnya sejajar dengan sumbu Y dan berpotongan tegak lurus dengan sumbu X. Ya. Jadi kesimpulannya kita sebut saja ini garis pertama ya, garis pertama. Garis pertama ini sejajar dengan
sumbu Y dan berpotongan tegak lurus dengan sumbu X. Ya, ini kesimpulan garis pertama. Kemudian kita lihat lagi soal yang kedua. Jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jadi kita ganti garisnya melalui titik A dan C. Nah, kita buat garis yang ke garis yang kedua, tapi melalui titik A dan C. Tarik garis ini. Sikut kiri, sikut kanan, gak peduli sekitar, yang penting bertahan. Lupa kalau hidup itu enggak sendirian, gak sadar orang lain banyak yang kecipratan. Ya. Akhirnya kebablasan, akhirnya kebingungan, akhirnya terdampar sendiri, tak ada bantuan. Lebih jelas lagi titik C-nya. Sini titik C. Ini titik A. Ya, jadi ini garis yang kedua melalui titik A dan titik C. Di sini kita lihat bahwa ternyata garisnya sejajar dengan sumbu X dan berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi garis yang kedua ini kesimpulannya sejajar dengan sumbu X dan berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y. Sekarang kita lihat pertanyaan yang ketiga. Jika dibuat garis melalui titik B dan titik C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ya, jadi kita buat garis yang ketiga melalui titik B dan titik C. Ya, kita tarik garis dari sini melalui titik B dan ini titik B, ini titik C. Because Allah itu selalu always pasti nolongin. Sudah cukup, sudah lari terus cari masalah. Belajar menghadapi dengan sekuat tenaga. Hadapi saja, lalui saja. Ini perjalanan hidup semua manusia. Yakini saja. Ya, jika garis melalui titik B dan titik C, maka garis ini tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Dan dia berpotongan dengan sumbu X maupun sumbu Y. Jadi dia berpotongan dengan sumbu X pada titik ini. Ini titik minus 3,0 dan berpotongan juga dengan sumbu Y pada titik 0, minus 3. Ini titik potongnya di sini. Ya, jadi kurang lebih 3 garis yang kita buat pada bidang ini. Seperti ini hasilnya. Jadi garis yang pertama sejajar dengan ini garis pertama sejajar dengan sumbu Y berpotongan tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian garis yang kedua tadi berpotongan dengan sumbu Y tegak lurus, berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y dan sejajar dengan sumbu X. Sedangkan garis yang ketiga berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y dan juga tidak tegak lurus. Jadi ini miring, tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y. Ya, itu kesimpulannya. Kita hapus. Ya, sekarang kita lanjut. Jadi gambar yang kita bahas tadi semuanya sudah ada di sini di halaman 61. Penjelasan lengkapnya nanti adik-adik semuanya buka di halaman 61 di file yang sudah saya siapkan untuk di download dan dibaca.
Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Pada pertemuan ini kita lebih banyak membahas pertanyaan. Perhatikan gambar 2.12 berikut. Ya, jadi ini gambarnya. Apakah ada garis melalui titik A yang tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y? Apakah ada garis melalui titik A yang tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y? Jawabannya adalah ada. Untuk membuktikannya tinggal kita buatkan garis saja. Apakah yang pertama garis melalui titik ini dia tegak lurus dengan sumbu X ada atau tidak ya? Kalau tegak lurus, sumbu X ini sudah datar, maka kita tinggal membuat sebuah garis yang tegak, maka dia sudah membentuk garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian garis ini juga sejajar dengan sumbu Y. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya ulangi, sini masih ada pertanyaannya. Jika ada, tunjukkan, dan jika tidak ada, coba jelaskan. Ya, jadi kita sudah coba, ternyata ada, dan ini kita buktikan bahwa memang ada garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Pertanyaan yang kedua, apakah ada garis melalui titik B yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar juga dengan sumbu Y? Jadi dia tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Ya, melalui titik B. Kira-kira jawabannya seperti apa ya? Tinggal kita buktikan saja. Kita tarik sebuah garis melalui titik B. Nah, misalnya kita hubungkan titik B ini dengan titik D. Ya, ini titik B dengan titik D kita tarik garis. Ini kalau kita perpanjang juga bisa lebih ke atas. Ya, ternyata garisnya bisa. Dia berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y dan tidak sejajar. Ini garisnya tidak sejajar. Artinya kalau kita perpanjang, maka dia bisa berpotongan dengan garis pada sumbu X maupun sumbu Y. Ya, di sini kita disuruh untuk berlatih. Gambarlah garis L yang tegak lurus pada sumbu X, berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Saya ulangi, gambarlah garis L yang tegak lurus pada sumbu X, berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Ya, jadi tinggal kita buatkan garis yang tegak lurus dengan sumbu X, jaraknya dari sumbu Y ke kanan itu 5 satuan. Jadi tinggal kita buatkan garis tegak supaya dia bisa tegak lurus dengan sumbu X. Ya, maka kurang lebih garisnya nanti posisinya di sini. Kalau jaraknya 5 satuan dari sumbu Y, tinggal kita hitung saja. Di sini ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti garisnya sekitar di melalui titik 5. Tinggal kita buatkan saja. Tarik dari sini atau di mana saja. Tarik. Ya, seperti itu. Jadi garisnya tegak lurus dengan sumbu X dan berjarak, saya ulangi, garisnya tegak lurus dengan sumbu X, sejajar dengan sumbu Y dan jaraknya ke kanan sejauh 5 satuan. Pertanyaan yang kedua, gambarlah garis M yang tegak lurus pada sumbu Y, berada di bawah dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Jadi garisnya sejajar, saya ulangi, garisnya tegak lurus sumbu Y dan sejajar dengan sumbu X, berada 4 satuan di bawah X.
Jadi ya tinggal kita tarik saja garis ini, garisnya catatannya harus sejajar dengan saya ulangi, harus tegak lurus dengan sumbu Y dan berada empat satuan di bawah sumbu X. Kita tarik saja dari sini. Oke, jadi ini garis L, ini garis E. Jadi cara gambarnya seperti itu. Dan seterusnya untuk pertanyaan 1 sampai 6 tadi saya sudah jelaskan nomor, tinggal kalian bisa latihan di nomor 3, 4, 5 dan 6. Ya, sekarang kita lihat pada bagian ini. Untuk nomor 1, diketahui titik A 3,1, B 3,5, C 2,-min 2,5. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan akan berbentuk segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, segitiga sembarang. Jadi apakah dia membentuk salah satu dari ketiga bangun yang ada? Ya, jadi untuk membuat garis-garis itu tinggal kita menggambar titik koordinat ini pada bidang kartesius. Ya, saya jelaskan untuk bagian atau nomor 1 ini. Pertama kita harus buatkan dulu bidang kartesius seperti ini. Terserah ya, ada bisa membuat satuannya lebih besar dari ini juga boleh. Ini hanya contoh. Yang pertama titik A 3,1. Jadi tinggal kita buat titik koordinatnya. Kalau 3,1 semuanya X-nya positif, Y-nya juga positif, berarti X-nya ke kanan, Y-nya ke atas. Ini 3,1 di sini. Ini titik A, kita tulis titik A 3,1. Kemudian kita lihat titik B-nya 3,5. Titik B-nya 3,5. Masih positif, 3-nya positif, 5-nya juga positif. Ini 1, 2, 3,5 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Titik ini titik B 3,5. Kemudian titik C. Titik C-nya minus 2,5. Titik C-nya minus 2, minus 2-nya X, berarti ke kiri dari 0. Minus 2,5 ini. 1, 2,5. 1, 2, 3, 4, 5. Titiknya di sini. Ini titik C minus 2,5. Nah, sekarang pertanyaannya, kita disuruh menghubungkan ketiga titik ini, apakah dia membentuk bangun yang berbentuk seperti apa? Ya, tinggal kita hubungkan saja titiknya. Pertama kita hubungkan titik A dengan titik B. Hubungkan. A ke B. Kemudian dari B juga kita hubungkan ke C. Kemudian dari C kita hubungkan kembali ke A. Ya, maka sudah jelas bahwa garis yang atau bidang yang terbentuk dengan dari menghubungkan ketiga titik ini ternyata bidangnya berbentuk segitiga, dan segitiganya siku-siku. Kita lihat jawabannya ada atau tidak. A segitiga sama kaki sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku,
segitiga sembarang. Ya, jadi jawaban ini untuk jawaban A ini salah, jawaban B juga segitiga sembarang juga salah. Kita lihat jawaban B dan C mana yang lebih mana yang paling benar. Ini dari sini ke sini 4 satuan, 1 2 3 4. Kita hitung ke sini 1 2 3 4 5. Ya, berarti jawaban untuk poin B juga salah, bukan sama kaki, karena satunya 4 satuan, satunya 5 satuan. Berarti jawaban yang betul itu adalah option C, yaitu membentuk segitiga siku-siku. Ya, untuk soal selanjutnya, diketahui dalam koordinat kartesius terdapat titik P, Q, dan R. Titik P 4,6, titik Q 7,1, dan jika titik P, Q, dan R dihubungkan akan membentuk segitiga siku-siku, maka koordinat titik R adalah, ya, jadi ini cuma diketahui 2 buah titik koordinat, kemudian kita disuruh membuat satu titik lagi, yaitu titik R, dengan catatan titik R itu nanti sebentar kalau kita hubungkan dengan titik P maupun dari P ke Q, Q ke R, R ke P, maka nanti membentuk segitiga siku-siku. Jadi caranya sama dengan soal nomor 1 tadi, caranya sama. Nah, cuman di sini sudah diketahui 3 titik, sedangkan yang ini cuma 2 titik, dan kita disuruh membuat titik baru, tapi dengan syarat harus membentuk sebuah segitiga siku-siku. Jadi nanti adik-adik bisa latihan sendiri. Kita lanjut lagi. Untuk pertanyaan nomor 3-10, perhatikan koordinat kartesius berikut. Jadi satu gambar ini bisa kita gunakan untuk menjawab soal nomor 3 sampai nomor 10. Nah, yang pertama nomor 3, koordinat titik A adalah titik A. Sini kita lihat titik A-nya, ini titik A. Koordinatnya kita hitung pertama itu di sumbu X. Nah, titik A ini dia berada pada kuadran ini. Saya ulangi lagi, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan ini kuadran 4. Jadi kuadran 1 ini X-nya positif. Nah, titik A ini berada pada titik X sama dengan 7. Kemudian Y-nya berapa? Kita hitung dari sini ke atas. 1, 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti 7,5. Jadi jawabannya betul adalah C. Kemudian nomor 4, koordinat titik C adalah, kita lihat titik C di mana letaknya. Nah, ini titik C. Titik C berada pada kuadran 2, sebelah kiri 0, sumbu X-nya di sebelah kiri 0. Berarti ini kita hitung dari 0, 1, 2, 3, 4, terus ke atas 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya adalah minus 4,4. Mana minus 4? Ya, jawabannya adalah B. Ya, seperti ini cara menyelesaikan. Ya, jadi nanti adik-adik semuanya bisa melihat gambar yang ada, kemudian menjawab soal nomor, bisa latihan dengan menjawab soal nomor 5 sampai dengan nomor 10. Ya, ini tinggal soal latihan. Adik-adik bisa belajar sendiri di rumah. Jadi materi bab 2 kita itu hanya sampai di sini. Kita belum belajar lebih jauh, hanya di bab 2 ini kita masih belajar tentang bagaimana mengenal bidang koordinat kartesius. Ya, jadi materi kita pada hari ini cukup sekian.
Kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikut pada bab yang baru. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini saya belum memberikan tugas karena tugasnya sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan kali ini tugas belum saya berikan. Selamat belajar di rumah. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih.